Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami kelompok 5 dalam mata kuliah pengauditan 1. Kali ini kami akan membahas tentang internal audit. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kami, Ibu Elsa Fitri Amran, SEMM MSI. Anggota kelompok 5 yaitu yang pertama Anissa Nur Hakimah, yang kedua Ega Prioli Putri, yang ketiga Hidayatul Fikri. Selamat menyaksikan teman-teman. Baiklah, pada pertemuan kita pada perkuliahan hari ini, sepokok pembahasannya yaitu 1. Pengertian internal audit, 2. Perbedaan internal audit dengan eksternal audit, ketiga, internal audit yang efektif, 4. Temuan pemeriksaan, 5. Laporan internal audit, 6. Contoh laporan internal audit. A. Pengertian internal audit. Internal audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan terhadap laporan keuangan perusahaan. Pengertian internal audit menurut para ahli. Yang pertama, menurut Institute of Internal Audit, suatu penilaian atas keyakinan independen, objektif, dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Lalu, menurut Milton Stephen Van Rock, suatu penilaian yang dilakukan oleh pegawai perusahaan yang terlatih mengenai ketelitian dapat dipercaya, efisiensi, dan kegunaan dari catatan-catatan akuntansi perusahaan, pengendalian intern yang terdapat dalam perusahaan. Yang B. Perbedaan internal audit dengan eksternal audit. Internal audit merupakan karyawan perusahaan atau bisa saja merupakan entitas independen. Sedangkan pada eksternal audit merupakan orang yang independen dari luar perusahaan. Yang internal audit melayani kebutuhan organisasi meskipun fungsinya harus dikelola perusahaan. Sedangkan eksternal audit melayani pihak ketiga yang memerlukan informasi keuangan yang dapat diandalkan. Lanjut, internal audit fokus pada kejadian-kejadian di masa depan dengan mengevaluasi kontrol yang dirancang untuk meyakinkan pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan eksternal audit fokus kepada ketetapan kemudian pemahaman dari kejadian-kejadian masa lalu yang dinyatakan dalam laporan keuangan. Pada internal audit langsung berkaitan dengan pencegahan kecurangan dalam segala bentuknya atau perluasan dalam setiap aktivitas yang telah ditelaah. Sedangkan eksternal audit sesekali memperhatikan pencegahan dan pendeteksian kecurangan secara umum, namun akan memberikan perhatian lebih bila kecurangan tersebut akan mempengaruhi laporan keuangan yang material. Pada internal audit independen terhadap aktivitas yang diaudit, sedangkan eksternal audit independen terhadap manajemen dan dewan direksi baik dalam kenyataan maupun secara mental. Selanjutnya, yang internal audit ini menelaah aktivitas secara terus-menerus, sedangkan eksternal audit menelaah catatan-catatan yang mendukung laporan keuangan secara periodik, biasanya sekali dalam setahun. C. Internal audit yang efektif. Menurut Johan dan saya menyatakan bahwa audit internal akan efektif apabila dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Mihret dan Yismau, efektivitas fungsi audit internal dipengaruhi oleh yang pertama, kualitas audit internal, kedua, dukungan manajemen, ketiga, pengaturan organisasi, 4, kebijakan dan prosedur pada auditan. Standar audit aparat pengawas intern pemerintah atau APIP menambahkan 2 dimensi untuk fungsi internal audit yang efektif, yaitu pertama, melakukan pengendalian kualitas dan program pengembangan, kedua, menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat. Lalu D. Temuan pemeriksaan.
Temuan pemeriksaan atau temuan audit adalah himpunan data dan informasi yang dikumpulkan, diolah dan diuji selama melaksanakan tugas audit atas kegiatan instansi tertentu yang disajikan secara analitis menurut unsur-unsur yang dianggap bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Temuan audit bisa memiliki bermacam-macam bentuk dan ukuran. Misalnya, temuan-temuan tersebut dapat menggambarkan yang pertama, tindakan-tindakan yang seharusnya diambil tetapi tidak dilakukan, seperti pengiriman yang dilakukan tetapi tidak ditagih. Kedua, tindakan-tindakan yang dilarang, seperti pegawai yang mengalihkan sewa dari perlengkapan perusahaan ke perusahaan kontrak pribadi untuk kepentingan pribadi. Ketiga, tindakan-tindakan tercela, seperti membayar barang dan perlengkapan pada tarif yang telah diganti dengan tarif yang lebih rendah pada kontrak yang lebih menguntungkan. 4. Sistem yang tidak memuaskan, seperti diterimanya tindak lanjut yang seragam untuk klaim asuransi yang belum diterima padahal klaim tersebut bervariasi dalam jumlah dan signifikansinya. Kelima, exposure risiko yang harus dipertimbangkan. Terdapat 3 ciri temuan audit yang dikategorikan baik, yaitu 1. Temuan audit harus didukung oleh bukti yang memadai. Temuan audit seharusnya didukung oleh bukti audit yang cukup agar audite dan para pembaca temuan audit menjadi yakin tentang kebenaran isi temuan audit. Semua unsur, kondisi, kriteria, dan sebab akibat harus didukung oleh bukti yang cukup. Pengembangan temuan audit dengan dukungan bukti audit yang kuat akan mempermudah penyusunan laporan sekaligus mempermudah penyiapan rekomendasi untuk mengatasi permasalahan audite. 2. Temuan audit harus penting atau material. Penting dan tidaknya suatu temuan diidentifikasikan apabila pengguna laporan keuangan mengambil tindakan atau kebijakan berdasarkan informasi yang ada dalam laporan temuan tersebut. Auditor judgment yang merupakan pertimbangan profesional auditor juga merupakan faktor dominan dalam menetapkan tingkat materialitas atau tingkat pentingnya suatu permasalahan. 3. Temuan audit harus mengandung unsur temuan atau kondisi, kriteria, dan sebab akibat. Dalam melaksanakan audit kinerja, kosakata yang paling dikenal dan selalu dicantumkan diingat auditor adalah kondisi, kriteria, dan sebab akibat. Pengalaman di lapangan menunjukkan kesulitan dalam pembuatan laporan audit yang cepat dan mudah dipahami, seringkali berkaitan dengan pengembangan dan pengorganisasian atribut tersebut dalam laporan. Seringkali sulit membedakan secara jelas penyebab yang paling dominan terhadap suatu kondisi mengingat demikian banyak variabel penyebab. Akibat yang dapat ditimbulkan dari penyebab tersebut juga dapat bervariasi. Untuk itu, auditor dituntut untuk cermat dalam menentukan hubungan sebab akibat dalam suatu temuan audit serta menentukan penyebab yang paling dominan. Laporan internal audit. Laporan internal auditor merupakan sasaran pertanggungjawaban internal auditor atas penugasan pemeriksaan oleh pimpinan. Melalui laporan internal auditor akan mengungkapkan dan menguraikan kelemahan dan keberhasilan yang telah dicapai. Internal auditor dalam menjalankan tugasnya untuk hasil akhirnya akan menghasilkan sebuah laporan internal audit. Laporan harus disusun sehingga pimpinan perusahaan dapat mengerti permasalahan yang terjadi dan segera mengambil keputusan dan tindakan yang diperlukan. Laporan internal audit pada dasarnya merupakan laporan intern perusahaan. Bentuk laporan ini dapat berbeda-beda dari perusahaan ke perusahaan lainnya karena bentuk standar tidak ditetapkan. Namun dalam laporan pemeriksaan intern harus memenuhi kriteria berikut: 1. Cermat, 2. Jelas, 3. Ringkas, dan 4. Tepat waktu. Isi laporan audit internal, yaitu
ruang lingkup dan sasaran audit. Yang kedua, jadwal audit. Yang ketiga, anggota tim audit atau audite. Yang keempat, identifikasi dokumen rujukan terhadap bukti yang dilakukan. Yang kelima, observasi audit dengan bukti pendukung. Keenam, ketidaksesuaian. Ketujuh itu kesimpulan atau keputusan audit. Yang kedelapan, rekomendasi pada tindak lanjut atau verifikasi pada audit berikutnya. Menurut Lianto Hidayat Susanto, menguraikan berbagai informasi yang harus dicantumkan pada laporan internal auditor sebagai berikut. Yang pertama, nomor laporan yang mencerminkan jenis laporan, letak arsip, dan sebagainya. Yang kedua, ditujukan kepada siapa. Yang ketiga, tanggal dibuatnya laporan. Yang keempat, ruang lingkup pekerjaan dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Yang kelima, pendapat dan kesimpulan. Yang keenam, tanda tangan internal auditor atau penanggung jawab pemeriksaan. Yang ketujuh, saran jika memang ditemukan sesuatu yang telah final. Yang kedelapan, keterangan tentang lampiran. Yang kesembilan, keterangan mengenai distribusi laporan. Yang kesepuluh, keterangan mengenai tim yang terlibat. Menurut JB Hecker, bentuk laporan internal auditor dibagi atas dua bagian. Yang pertama yaitu berbentuk tulisan yang terdiri atas bentuk tabulasi, uraian atau paparan singkat, grafik, suatu kombinasi dari berbagai bentuk di atas. Yang kedua yaitu berbentuk lisan yang terdiri atas bentuk presentasi formal grup dengan menggunakan alat visual. Yang kedua, konvensi individu. Manfaat laporan internal auditor bagi pimpinan perusahaan. Yang pertama, untuk mengetahui sampai sejauh mana para pelaksana mampu melaksanakan tugas-tugasnya dan apakah kebijaksanaan yang telah ditetapkan telah dipenuhi. Yang kedua, menambah keyakinan atas kebenaran data akuntansi. Yang ketiga, memberikan keyakinan atas perlindungan yang cukup terhadap harta benda perusahaan. Yang keempat, untuk menilai apakah operasi perusahaan berdaya guna dan berhasil guna. Poin F yaitu contoh laporan internal audit. Dapat teman-teman perhatikan pada slide ini. Yang di atasnya yaitu judul laporan. Biasanya judulnya itu laporan audit manajemen. Lalu di bawahnya yaitu tempat dan tanggal kejadian. Lalu nomor lampiran perihal. Kemudian kepada siapa laporan ini ditujukan dan dari siapa laporan ini telah dibuat. Di bawahnya yaitu judul. Lalu teman-teman bisa memperhatikan isi dari laporan ini terdapat di bawah judul ini. Oke, baik. Mungkin hanya itu penyampaian dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan tersebut bermanfaat bagi teman-teman semua. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.